Ini lagi proses untuk live YouTube. Mungkin berapa detik lagi. Oke, para sahabat semua, nampaknya kita telah live di YouTube ya, dan 3 kali banget. Dan kita telah akan memulai acara ini. Sekarang kita akan meniatkan bersama-sama dengan doa dan niat kita masing-masing. Semoga pertemuan kali ini kita bisa mengambil hikmah dari sahabat kita, Kak Artika, yang begitu indah, dan ini terbuka buat nanti para sahabat juga bertanya, kemudian nanti mau urun rembuk dan lain sebagainya. Biarlah ini menjadi berkah buat kita sendiri dan berkah buat semua makhluk. Oke, kita niatkan di dalam hening kita, kemudian kita akan mulai acara kali ini. Nanti yang mau lihat replaynya boleh kita ke YouTube Andreas Pasolimpia. Oke. Terima kasih. Dengan ini kita mulai langsung obrolan santai. Suara saya sudah terdengar jelas ya? Jelas, Mas Andre. Mantap. Oke, jadi ini saya mendaya gunakan Zoom ya, dan yang terlintas di batin saya pertama-tama Kak Artika ini. Karena saya sebenarnya mau ngomongin tentang Kak Artika ini bisa menjadi inspirasi untuk orang-orang yang di tengah kemelut media sosial, pikiran-pikiran yang tidak meyakinkan, membuat orang ragu, insecure. Kak Artika menjadi simbol di mana Kak Artika bisa mekar di tengah-tengah kerumitan arus-arus pikiran-pikiran. Terutama perempuan dan terutama tentang tema kali ini yaitu kayak menjadi korban, victim, dan lain sebagainya. Nah, mungkin boleh Kak Artika boleh introduction atau cerita sedikit. Kalau Kak Artika ditanya, hidup adalah titik-titik-titik, kemudian Artika adalah titik-titik-titik, Kak Artika akan mengisi apa dan mengapa mengisi itu? Hidup adalah apa ya? Kalau tak terlukiskan itu bahasa Inggrisnya apa ya? Tak terlukiskan kalau buat saya. Ya. Hidup tak terlukiskan, nggak bisa ada satu kata-kata yang bisa mengungkapkan gitu sih. Artika adalah seorang pembelajar. Seorang pembelajar. Jadi kalau Mas Andre bilang inspirasi di tengah hiruk pikuknya, enggak juga. Enggak juga. Saya sendiri juga masih banyak gitu kalau ibaratnya saya masih berada juga dalam pusaran keruwetan orang, keruwetan diri saya sendiri. Masih ada. Masih juga gitu berinteraksi dengannya, yang ruwet-ruwet itu masih. Cuman hanya saja saya memang bertekad untuk setiap keruwetan itu harus ada something gitu loh. Setiap keruwetan itu harus ada sesuatu yang kita ambil hikmah. Segala keruwetan itu harus ada sesuatu yang membuat pribadi kita itu jadi mekar gitu istilahnya Mas Andre. Itu sih yang saya niatkan Mas Andre. Oke. Kemudian yang menarik ya, ini sambil menunggu para sahabat yang bersuara kita mute. Ini Cik Heni ya? Cik Heni, halo Cik Heni, suaranya bocor. Nah. Gak apa-apa, nanti pasti akan di-mute oleh Bini ya. Oke. Saya dulu Cik Heni, halo. Yang menarik adalah Kak Artika berkata tadi pembelajar. Kemudian sejak kapan atau dari titik mana Kak Artika ada niat tulus untuk belajar dan seperti menggali ilmu-ilmu yang akhirnya sekarang Kak Artika bisa belajar macam-macam. Apa titik awalnya? Titik awalnya saya rasa mungkin teman-teman juga mungkin pernah mengalami juga. Jadi ada istilahnya yang namanya taubah. Taubah itu ya ada berbagai macam peristiwa kehidupan yang benar-benar yang sampai apa ya, mungkin saya ngalamin yang sakit, terus kemudian yang di ghosting
Jadi ngalamin yang namanya penderitaan gitu, ngalamin penderitaan. Saya sempat depresi gitu selama 2 tahun ya. Waktu itu saya berharap mau mati tuh Tuhan, mau diambil gitu hidup saya. Tapi ya nggak mati-mati gitu, masih hidup aja gitu. Dan sampai satu titik saya mikir, ini saya di kamar udah 2 tahun, berdoa untuk mati kok ya nggak mati-mati juga gitu. Apa mau kayak gini terus gitu ya, saya mikir. Akhirnya saya ingat waktu itu September 2015. Bulan September 2015 itu untuk pertama kalinya saya keluar sendiri dari rumah. Jadi tadinya selama depresi itu saya sama sekali nggak pernah melihat matahari, paling melihat matahari cuma dari jendela aja gitu ya. Tapi saya nggak pernah sama sekali keluar pelataran rumah, keluar rumah nggak pernah sama sekali. 2 tahun Mas Andre. Dan 27 September ya saya ingat tanggalnya. Itu ya udah saya keluar kayak nggak ada apa-apa gitu. Keluar pertama kalinya lihat matahari, pertama kalinya ketemu orang, saya langsung pergi ke salon. Itu simbolik banget ya buat saya ya. Tapi itu saya belum maksudnya belum ngerti tentang hidup itu apa. Saya masih banyak pandangan tentang hidup yang salah. Lalu suatu saat tahun 2016 itu saya kan ikut MLM, multi level marketing. Nah, sama apa sih kayak istilahnya pembina atau apa ya? Apa sih upline? Nah, sama upline pembina. Sama oleh saya dikasih tahu, kamu belajar dong waktu itu Mas Arif RH. Belajar dong ke Arif RH. Ini bagus gitu. Saya daftar aja ke Mas Arif RH. Waktu itu saya pikir ke Mas Arif RH itu adalah belajar tentang ilmu marketing, gimana cari downline. Saya mendaftar tanpa saya tahu itu kelas apaan. Udah saya daftar aja. Ternyata setelah saya baca-baca statusnya, Facebooknya kan saya nge-add tuh, Facebooknya, kok aneh banget. Ternyata pemberdayaan diri, dia bilang kalau orang pasti tuh kena banget gitu dengan situasi saya. Kalau apa nggak nikah, terus yang apa kok pokoknya kayak gitulah yang penderitaan terjadi berulang-ulang. Wah, kena banget dipikirnya, kena banget. Akhirnya saya ikut ke kelas itu. Ada Mbak Anis ya? Mbak Anis ikut nggak sih ini ya? Di sini ada Mbak Anis, kamu belum masuk ya? Ada waktu itu Mbak Anis teman saya di kelasnya Mas Arif RH. Pertama datang di kelas itu, Mas Andre, saya ngomong sama orang itu masih bawaannya pengen nangis aja. Cuman ditanya apa doang gitu, udah air mata udah mau keluar. Jadi setiap sepanjang acara itu cuman hanya menahan supaya jangan nih, saking shocknya gitu. Itu awal saya pertama kali belajar tentang hidup, tentang berdaya diri. Lalu apakah kehidupan berubah? Enggak. Apakah penderitaan berakhir? Tidak. Masih terus continue gitu ya. Tapi yang menarik adalah lalu saya belajar macam-macam gitu. Saya belajar macam-macam ya, karena merasa mungkin saya perlu untuk melengkapi diri saya ya. Oke, terima kasih Mbak Sisi Arisandi, terima kasih. Saya perlu melengkapi diri saya gitu dengan pengetahuan tentang hidup gitu, pengetahuan tentang Tuhan, tentang sesama. Saya butuh itu gitu. Jadi saya banyak mencari pun tuh ketabrak-tabrak Mas Andre ya. Ketabrak-tabrak. Dan kalau misalnya ketika kapan saya menetapkan diri sebagai seorang pembelajar, saya rasa belum lama, baru-baru ini. Baru-baru ini saya mikir ya harus dong gitu, saya mau, bukan harus ya, saya mau memang mengkomitmenkan diri untuk dari setiap kejadian, dari setiap orang yang saya temui itu saya mau belajar dari mereka, saya mau belajar dari setiap peristiwa kehidupan. Dan I think it's never ending. Benar-benar ya, sampai mungkin seumur hidup saya akan terus belajar gitu sih Mas Andre. Kurang lebih begitu Mas. Iya. Indah sekali ya. Terima kasih sudah sharing. Berarti pembuka gerbangnya adalah Mas Arif dan lain sebagainya. Dan berarti kalau berbicara tentang kayak vibrasi, kemudian evolusi batin, menurut Kak Artika, apa pesan Kak Artika untuk orang-orang yang masih juga belajar bersama-sama dengan kita juga, yaitu apa sih bedanya orang yang vibrasi atau frekuensi atau evolusi jiwanya mengkerut atau kurang murni
dengan seseorang yang mekar indah jiwanya, mekar seperti bunga. Atau kalau bahasa teknisnya itu power, force, dan lain sebagainya. Jadi seseorang yang evolusi batinnya mengkerut menjadi korban dengan orang yang bisa mekar indah. Apa yang menjadi poin pentingnya, Kak Artika, menurut Kak Artika? Kalau menurut saya sih begini ya, saya bicara dulu tentang masalah why we are here, kenapa kita ada di bumi, kenapa manusia ada di bumi. Tujuannya tuh cuma satu kok, God, Tuhan gitu ya. Nah cuman kan prosesnya panjang masing-masing orang gitu, prosesnya panjang. Nah sebetulnya dari setiap peristiwa yang kita alamin, itu kan sebetulnya arahnya tuh ke sana, untuk mengenal Tuhan itu siapa sih gitu. Tuhan itu sebenarnya apa? Gimana sih? Sebenarnya kayak apa sih? Sebetulnya kan tujuannya tuh ke sana gitu ya. Cuman memang mungkin ya dalam prosesnya kayak yang tadi istilah saya taubah gitu ya. Itu kan sebetulnya kayak proses orang dihabisin sampai nggak ada lagi yang bisa jadi pegangan, sampai akhirnya pegangan satu-satunya Tuhan gitu. Satu-satunya Tuhan. Nah, untuk itu kadang-kadang tuh orang memang mungkin tidak mau. Nggak mau karena apa? Pasti karena ego gitu ya. Karena ego, karena mungkin tidak mau untuk melepaskan egonya. Pasti ada proses ke sana. Nah, itu sebetulnya menurut saya jiwa itu mengkerutnya karena masih pegang egonya itu. Karena belum mengerti tentang prinsip kehidupan itu seperti apa gitu ya. Kemarin malam itu saya sempat mengikuti Zoominarnya Mas Erianto Rahman. Kebetulan ada seseorang yang menarik, dia bertanya gitu. Dia bertanya, gimana sih caranya supaya jiwa kita tuh berevolusi, tapi nggak pakai jeduk-jeduk gitu. Maksudnya dia maunya tuh lembut, halus, nggak usah ada cobaan, ujian, penderitaan gitu. Dia tanya begitu, dan itu sangat menarik gitu. And then ya saya jawab begini gitu, saya jawab ini share aja gitu. Kalau mau seperti itu ya lembut hati aja, lembut hati, manut sama Tuhan, manut sama Gusti gitu ya. Cuman kan orang kalau dibilang manut, mereka juga bingung gitu. Kehendak Tuhan itu yang apa kan masih memang kalau bergerak di wilayah ego kan kita masih nggak ngerti kehendak Tuhan itu seperti apa. Cuman memang jangan takut begini, maksudnya jangan takut dengan kehidupan yang mungkin bahasa saya gerunjal-gerunjal gitu ya. Gerunjal-gerunjal itu bahasa Indonesianya nanti tolong teman-teman cari di Google Translate. Jadi kehidupan yang gerunjal-gerunjal. Jangan takut juga karena dari kehidupan yang gerunjal-gerunjal, kebetulan saya orangnya keras gitu, Mas Andre ya, tahu mungkin ya. Orangnya keras, ngeyelan gitulah. Nah, mungkin beda gitu. Orang yang keras itu mesti dipukul dengan sangat keras dulu, dia itu baru hancur. Nah, beda mungkin orang yang sudah dari pertamanya dia tuh sudah empuk, sudah lembut, maka dia mungkin tidak perlu dipukul terlalu keras gitu ya. Pertumbuhan atau evolusi jiwa orang itu berbeda-beda. Masing-masing itu benar-benar subjektif banget, nggak bisa kita samaratakan gitu sih. Itu jadi saya kemarin juga ngomong jangan takut. Why? Kenapa jangan takut? Karena dari setiap peristiwa atau kehidupan yang gerunjal-gerunjal pun tuh selalu ada hidden gift. Selalu ada beautiful gift di baliknya. Ya mungkin sakit gitu dari setiap peristiwa, semenyakitkan apapun peristiwa tersebut, selalu ada hidden gift. Itu ya kita terima hadiah senang dong gitu ya. Memang mungkin awalnya adalah sakit dulu nih, tapi it's beautiful kok. Bener-bener saya merasakan ketika ada satu peristiwa yang nggak mengenakan gitu ya, sakit banget. Tapi habis itu tuh saya bisa melihat jiwa saya sendiri tuh berevolusi, and that's beautiful gitu Mas. Dan poin yang paling penting dan saya rasa teman-teman juga perlu garis bawahi adalah semua manusia itu berevolusi. Nggak ada yang berhenti hanya di satu titik. Kita itu kan senengnya ada yang orang yang jahat, kita selalu memframing kan. Wong iki jahat, orang ini jahat. Terus dia jahat, terus kita framing dia jahat terus, padahal kan jiwanya kan berevolusi. One day dia pun tuh akan belajar. Termasuk diri kita sendiri ya teman-teman.
Ketika kita melakukan sesuatu yang buruk kan biasanya ada feeling guilty, bad, apa segala macam gitu. Padahal kan kita pun berevolusi gitu. Kita pun berevolusi. Jadi kita pun jangan memframing diri kita sendiri seperti itu. Kita semuanya bertumbuh kok, berevolusi semuanya gitu. Jadi give a chance, kasih kesempatan, mudah memaafkan. Ketika bicara tentang mudah memaafkan ini berarti memaafkan diri sendiri dan orang lain. Kurang lebih begitu sih Mas Andre. Panjang ya jawabannya ya. Keren. Itu berarti kita benar-benar melihat dan mendengar dari uraian tadi, Kartika membuka hati dan bagaimana prinsip-prinsip yang solid itu pelan-pelan dibuka dan dilumerkan gitu ya. So beautiful ya, sangat indah sekali kalau kita bisa meresapi itu. Sekarang sebelum ke hal-hal yang praktis, kita langsung kepada intinya dulu. Setelah perjalanan yang lumayan jauh dan terus berproses ini, menurut Kak Artika, memang ini nggak bisa dijelaskan, tapi ya dari hati saja. Siapa atau apa Tuhan itu, dan bagaimana mengenal Tuhan di dalam batin kita, menurut Kak Artika? Kalau siapa Tuhan, memang saya punya kesulitan sih untuk mendeskripsikan, tapi kalau berbicara tentang siapa Tuhan, saya cuma, ini saya rasa beda-beda tiap orang. Cuma bagi saya, kalau bicara Tuhan itu apa? Saya cuma merasakan sempurna. Love. Sempurna, love. Artinya, apa ya, sempurna. Udah sempurna aja gitu. Everything is perfect. Dan love. Ketika saya mengakses Tuhan, maka itu yang saya rasakan, love gitu. Saya merasa disayangi dan saya pun bisa menyayangi semua makhluk, bukan hanya orang ya. Semua makhluk. Ini di sini ada, saya belajar love juga. Ini di sini ada guru saya mau say hi, Mbak Mariana. Halo. I love you sister. Saya belajar tentang kasih, tentang cinta kasih dari Anda gitu. Ada Mbak Mariana loh di sini. Saya belajar dari dia about love. Itu sih Mas Andre. Yeah. And I think mungkin masing-masing teman mereka akan punya cerita yang berbeda tentang Tuhan. Gitu. Kalau step awal yang menurut Kartika, gimana orang bisa mengenal Tuhan di dalam sanubari batinnya? Apa tips yang Kartika? Cari dong. Cari. Ya. Dicari. Carinya bagaimana? Ada yang namanya sekolah kehidupan. Sekolah kehidupan gratis, nggak bayar ya, sekolah kehidupan. Ilmunya itu dibiarkan terbuka, kita bisa download anytime, gratis. Hanya saja, itu hanya bisa ditemukan oleh orang-orang yang mencari. Orang-orang yang tidak mencari, mereka tidak akan menemukannya. Tapi orang-orang yang mencari, mereka akan menemukannya. Kayak Rumi bilang ya, what you seek is seeking you. Dan yang namanya guru itu akan muncul ketika murid sudah siap. Jadi ketika kita mulai udah ada dorongan untuk mencari, kita udah mempertanyakan banyak hal tentang Tuhan itu siapa sih, yang benar gimana sih? Tuhan, engkau sebetulnya apa sih, aku pengen ketemu. Nah itu aja sudah dorongan, lakukan itu terus. Saya percaya hidup itu akan memberikan kita kesempatan entah bertemu dengan orang, atau peristiwa atau guru yang kita sebut guru itu pun akan muncul. Iya, keren. Itu sih Mas Andre. Berarti selaras dengan kata Maulana Rumi, kemudian dengan Nabi Isa atau Yesus yang mengatakan bahwa ya carilah maka engkau akan menemukan, dan luar biasa. Nah sekarang banyak luka-luka dari semua makhluk dari masyarakat ini adalah karena agama. Dan dari Tuhan kita masuk ke dalam penerapannya sedikit, yaitu agama. Kak Artika bisa melihat keindahan itu di dalam setiap agama dan bisa menyentuh keindahan itu di dalam, ini Kak Artika lagi di pesantren sekarang, dan Kak Artika juga bisa menyentuh keindahan Nasrani, kemudian Hindu Buddha dan lain sebagainya. Menurut Kak Artika, agama itu apa dan seperti apa keindahan agama yang Kak Artika temui? Kalau buat saya pribadi sih,
Tuhan itu, ini nggak apa-apa ngomong begini ya. Nggak apa-apa. Tuhan itu satu gitu. Kalau buat saya ya, Tuhan itu satu. Kayak perumpamaan yang itu yang gajah ya, orangnya ditaruh di ruang gelap rame-rame, terus ada yang satu meraba belalainya, lalu bilang Tuhan itu panjang gitu. Yang satu meraba ekornya, oh ini gajah itu kecil gitu. Yang satunya meraba kupingnya, dan mereka saling berantem satu sama lain gitu. Enggak, yang benar tuh gajah itu lebar, dia pegang kuping soalnya. Gajah itu kecil panjang, dia pegang ekor soalnya. Nah, masing-masing orang tuh berantem untuk sesuatu yang sebetulnya nggak perlu untuk dipertengkarkan gitu. Dan saya sampai ke situ memang itu sudah lama ya, bahkan sebelum kenal pemberdayaan diri itu saya sudah sampai ke situ. And itu menjadi kayak otomatis ketika saya mengenal Tuhan, itu secara otomatis saya langsung kecemplung bahwa I love everyone gitu, apapun agamanya. Saya sudah langsung kecemplung seperti itu. Seperti yang Rumi bilang, my religion is love gitu, and my temple is every human's heart. Jadi agama saya itu cinta, dan kuil saya itu ya hati semua orang. Gitu. Makanya saya sendiri tuh senang aja gitu kalau misalnya kayak sekarang ya di pesantren. Yang saya datang ya kayak gini, nggak pakai kerudung gitu ya, nggak pakai kerudung. Terus saya pun nyaman di sini, saya tidak merasa aneh gitu ya. Saya senang kok di belajar yang itu, belajar bahkan yang syahadat pun saya nyebut ya santai-santai aja gitu. Bacaan syahadat, terus kemudian kan ada doa-doa Islam yang saya nggak tahu sebetulnya itu apa artinya gitu. Cuman dijelaskan sama Pak Kiai duluan sih, ini artinya ini, doa ini yang kamu baca itu ini. Saya baca juga enteng-enteng aja, nggak masalah gitu. Kalau Nasrani kan memang saya kan memang udah, maksudnya katam ya, udah belajarnya memang di Nasrani gitu ya. Dan saya senang juga gitu. Saya ada plan juga untuk nanti next habis ini saya akan pengen ke kuil-kuil gitu, pengen ke vihara, pengen ketemu dengan orang-orang, pengen kenal dengan mereka gitu sih. Ya yang saya rasakan cuma I love everyone gitu, dan ini adalah ekspresi saya mencintai gitu. Jadi kan orang mencintai itu kan ya saya mencintai apa adanya lah. Pokoknya ditinggalkan semua baju-bajunya itu ditinggalkan semua gitu sih. Ya. Mungkin ini untuk memberikan konteks pada audiens, ini Kak Artika lagi di pesantren, dan pesantrennya itu di Semarang, dan itu begitu indah. Kak Artika belajar di waktu yang lalu. Dan mungkin boleh cerita sedikit apa ya, kesan pesan yang paling berkesan gitu selama dengan pesantren ini gitu. Ketika belajar tentang wirid Islam dan mengenal Tuhan melalui Islam ini. Iya, ini sih pengalaman baru banget buat saya ya. Wirid gitu, terus berkesan lah, 3 hari nggak tidur gimana gitu. Pulang-pulang langsung badan kayak pegel semua. Tapi yang bikin saya jatuh cinta di sini memang Pak Kiainya sih ya. Pak Kiainya kebetulan ini nggak nongol gitu. Saya juga belum ketemu Pak Kiainya. Beliau sangat open minded, sangat terbuka. Saya waktu datang ke sini, saya manggil beliau Babeh gitu. Babeh, saya perlu pakai kerudung nggak gitu? Nggak usah. Dan dia pun menawarkan kepada saya, apakah kamu mau ikut puasa? Saya itu puasa Ramadan sih sempat nyoba Mas Andre, nyoba ikutan, tapi biasanya batal melulu. Tapi kemarin waktu di sini saya bisa puasa full 3 hari gitu. Terus ditawarin juga, apa kamu mau ikutan sholat? Saya bilang, oh nggak apa-apa, tapi saya nggak bisa sholat loh. Gitu. Oh nggak apa-apa, nanti diimamin. Oh ya udah nggak apa-apa, saya ikut aja sholat gitu. Saya ikut sholat, wudhu juga saya diajarin wudhu. Terus apa lagi ya yang kemarin, bacaan kamu nggak masalah gitu baca, karena kan memang di sini kan caranya cara Islam ya gitu, cara Islam, wiridnya kan juga cara Islam, kamu nggak keberatan gitu dengan cara Islam? Saya bilang oh nggak apa-apa, saya terbuka gitu, saya senang-senang aja, itu malah mungkin seneng gitu, ini satu hal yang baru kan. Ya udah, saya nggak keberatan, ditanya dulu, saya ngikutin semua, saya nyobain sholat, ya memang
mungkin sholatnya sholat pupuk bawang ya nggak ngerti itu. Satu-satunya doa yang saya bisa cuma Al-Fatihah. Kebetulan kalau Al-Fatihah itu saya bisa udah lama gitu. Jadi cuma itu kok, cuma bisa Al-Fatihah doang gitu. Itu sih, dan saya enjoy aja. Wirid juga, wirid itu kadang saya nggak ngerti artinya. Ya saya pakai ini aja lah, wirid untuk ini aja, untuk wirid, baca wirid aja. Ada yang 10.000 kali baca ya Latif, ya Latif, ya Latif, 10.000 kali gitu. Gitu dalam kondisi harus duduk, wah itu nggak betah banget gitu duduknya harus ini. Jadi yang paling berkesan memang Bapak Kiainya sih. Jadi ngobrol-ngobrol itu saya melihat memang filosofinya sebetulnya saya melihat ini filosofi yang umum gitu. Saya belajar dengan Mas Andre juga nyerempet-nyerempet ada kok kesamaannya. Saya belajar dengan Mas Erianto Rahman, nyerempet-nyerempet sama kok. Kenapa bisa sama? Ya karena ilmunya kan dari Tuhan gitu. Cuma mungkin packagingnya aja beda, ilmunya sama dari Tuhan. Gitu sih Mas Andre. Iya. Keren banget ya, berarti melalui pesantren ini Kartika bisa melihat keindahan Islam. Wirid itu berarti kan menginternalisasi kualitas-kualitas ketuhanan, mengenal kualitas-kualitas ketuhanan. Ya Rahman, Ya Rahim, kualitas-kualitas yang ada di dalam esensi batin kita. Wah, luar biasa, udah sharing ya. Kita akan masuk ke berbagai tema. Kita sudah masuk ke agama, sekarang kita masuk ke agama itu kan sebenarnya cara-cara untuk mentransformasi batin kita. Al-Ghazali dan lain mengatakan Islam itu adalah purification of the heart atau pemurnian hati atau transformasi hati. Demikian pula dengan ajaran-ajaran lain. Nah, sekarang kita masuk ke tema transformasi hati atau dari luka mentransformasi menjadi berkah. Menurut Kartika, apa sih kunci? Kita kan pasti punya luka, penderitaan, kita sadar di tubuh kita pasti ada kontraksi-kontraksi. Kalau Yesus atau Nabi Isa itu mengatakan hanya ada 2 tipe orang. Pertama, orang buta dan dia ngaku-ngaku bisa melihat. Yang kedua, orang buta dan ngaku dia buta. Jadi ya mendingan kita menjadi yang kedua, kita benar-benar mengaku dan melihat bahwa kita memiliki banyak penutup-penutup. Nah, penutup-penutup itu kan bahasa modernnya adalah luka jiwa atau luka batin. Menurut Kartika, apa kunci untuk mentransformasi luka menjadi berkah atau senyum? Ya, luka menjadi berkah. Jadi memang siapa sih yang nggak punya luka? Everybody has that gitu ya. Semua orang pasti punya gitu. Even saya. Apalagi saya. Hidup saya tuh drama banget. Drama banget, tapi kita bisa ketawa, menertawakan hidup gitu. Jadi ya hidup tuh memang gini gitu. Sekali lagi memang tadi Mas Andri sempat bilang bahwa jiwa itu kan berevolusi ya. Berevolusi, mungkin kalau masih pertama, saya ingat dulu awal-awal itu kebanyakan drama yang masih memandang bahwa Tuhan itu kejam gitu. Terus itu kan sebetulnya ya masih dasar banget gitu ya. Terus kemudian berevolusi, akhirnya bisa melihat bahwa Tuhan itu adalah seorang pengasih gitu. Tuhan is love gitu. Itu kan evolusi gitu, evolusi. Nah, iya, memang kalau untuk mengubah luka menjadi sebuah senyum itu memang nggak ada cara lain selain paham, udah that's it. Karena kalau misalnya orang nggak paham itu ya udah hidupnya tuh muter-muter aja, muter-muter dengan berbagai macam dramanya, pasti itu gitu. Dan ya nggak akan pernah keluar kalau misalnya belum paham. Ya yang pertama sih saya rasa mungkin bisa dimulai dengan apa ya, kan ada satu idiom yang apa ya, selalu ada, atau pakai bahasa saya aja tadi yang tadi ya, selalu ada hidden gift dari setiap peristiwa. Sesakit apapun peristiwa itu tuh selalu ada hidden gift-nya. Kita rubah itu dulu. Jadi misalnya itu dulu diubah. Ketika itu diubah, maka kita bisa melihat segala sesuatu yang datang itu baik adanya gitu. Segala sesuatu yang datang itu indah kok gitu. Itu sih yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kalau bicara luka, kita kan selalu
Kalau luka kan berarti kita yang dilukai gitu ya, atau bahasa awamnya adalah dizolimi gitu ya. Aduh, aku dizolimi gitu ya, aku dizolimi sama orang. Nah, ketika merasa seperti itu, sebetulnya itu adalah satu jebakan. Maka nanti ya udah kejadiannya itu akan muter-muter, kita akan terus-menerus menjadi korban dan kita akan terus-menerus dizolimi. Saya menemukan ini juga berat, Mas Andre, melalui satu drama yang berat dulu, gitu saya menemukan seperti ini. Keluar dulu dari situ itu, yang namanya dizolimi, korban sama pelaku tuh sebetulnya sama-sama gitu. Jadi nggak ada yang dizolimi sama yang menzolimi itu sama, gitu, sama-sama ego. Gitu. Kita mesti keluar dari situ dulu. Caranya bagaimana? Dengan menjadi seorang pengamat ya, pengamat. Jadi ketika misalnya kita merasa jadi korban nih, aku dizolimi, ada orang lain yang berbuat jahat kepada aku. Harusnya dia dong yang berubah, harusnya dia dihukum dong, harusnya dia itu nuding-nuding terus kan. Tapi kan kita lupa gitu, sebetulnya kita kan juga ada andil gitu di situ. Ya namanya dunia kan klop. Bahasa Jawanya itu tumbuh oleh tutup gitu. Kalau kita merasa diri sebagai korban, ya pasti akan ada orang-orang terus yang datang ke dalam kehidupan kita yang menjadi pelaku. Udah kayak begitu terus. Kalau kita nggak gitu ya, kalau kita nggak berhenti jadi korban, kita jadi pelaku. Nanti jadi korban lagi, jadi pelaku lagi. Never ending gitu. Nah, yang perlu disadarin adalah kita belajar untuk menjadi pengamat. Jadi segala peristiwa yang datang dalam kehidupan kita, oh itu bukan aku, gitu. Misalnya ada seorang yang melukai atau berbuat jahat. Bukan aku yang dijahatin. Gitu, itu bukan aku yang dijahatin kok. Ya itu wajar gitu ya. Kita berdiri aja sebagai pengamat gitu ya, mengambil jarak dengan peristiwa itu. Ya ini ada suatu bagian dari diriku yang merasa menjadi korban. Ya diamati aja dan kita peluk dan diterima kayak Mas Andre tadi ya. Pertama diakuin dulu gitu ya. Aku merasa sakit itu wajar. Yang namanya sakit, yang namanya lupa itu wajar. Nah itu dipeluk dulu, and then setelah kita ngamatin, baru kan kita bisa mungkin bisa evolusi ya, mulainya dari situ gitu. Ketika mengamati, mengambil jarak, and then ya udah nggak masalah lagi, menjadi nggak masalah lagi. Begitu juga ketika menjadi pelaku, kita pun mengambil jarak sebagai pengamat. Oh itu bukan aku loh gitu loh. Tapi tetap ya misalnya jadi pelaku ya jangan lupa minta maaf gitu, jangan lupa memperbaiki diri. Itu bukan aku, itu hanya bagian dari diriku. Ada something nih yang di sini yang dia sedang unjuk rasa atau unjuk gigi, ada something yang memang perlu dibenahi di dalam diriku. Nah ambil di situnya kurang lebih itu ya Mas. Dan ketika kita melakukan itu ya udah nggak masalah lagi, terus yang namanya luka nggak masalah lagi gitu. Ada satu kata-kata yang bagus. Tidak ada satu kesalahan apapun yang tidak termaafkan. Baik kesalahan diri kita sendiri, ataupun kesalahan orang lain. Semua kesalahan sehitam apapun, sedalam apapun, pasti bisa termaafkan. Menjawab nggak Mas kurang lebih? Luar biasa. Kalau kita ringkas ya para sahabat dan audiens di rumah ya. Kak Artika mengatakan bagaimana solusinya untuk mentransformasi batin adalah paham. Saya jadi ingat nasihat guru saya adalah bagaimana kita bisa mencintai kalau kita nggak pernah mau ngerti atau paham. Gimana kita mau ngerti kalau kita nggak pernah dengerin. Gimana kita mau dengerin kalau kita nggak sadar dan hadir saat ini. Berarti nanti kita akan pertama-tama kita akan mengakui dulu, menyadari. Kemudian Kak Artika mengajak untuk membuka ruang, untuk memeluk, dan semua emosinya ini disadari. Nanti kuncinya menurut Kak Artika adalah paham, understanding. Dan paham itu akan mengubah satu paradigma kita dari korban menjadi lama-lama kita akan ngerti. Kalau pakai istilah saya tuh semua seperti ombak-ombak di laut gitu ya, ombak-ombak di pantai. Tidak ada pelaku korban itu semua seperti kayak pure yang mana sih pelaku yang korban itu adalah kesaling terhubungan di semesta alam ini. Dan Kak Artika mengajak bagaimana kita bisa menyadari itu adalah dengan menjadi pengamat. Semua ombak-ombak di lautan tadi ini bisa kita amati. Ada pikiran, perasaan, sensasi, persepsi. Ini yang lagi ngomong ini adalah Andreas dan Artika.
sedangkan ada yang mengamati Andreas dan Artika itu berbicara. Itu kalau istilah Jawanya Ki Ageng Surya Mentara membagi dua, yaitu aku tukang nyawang dan aku kramadangsa. Kramadangsa itu adalah yang bagian-bagian diri yang sedang bersaut-sautan ini, dan aku tukang nyawang adalah yang mengamati. Itu akan membawa satu evolusi dan transformasi. Luar biasa. Teman-teman nanti kalau ingin mengulang-ulang silakan di YouTube, di resap-resapi, maka akan lama-lama akan menjadi bagus sekali ya. Sebenarnya sih panjang ya, tapi sekarang kalau mau kita lihat, banyak yang menjadi korban dan menjadi victim itu adalah perempuan. Jadi seperti kayak perempuan itu seperti di alam semesta ini banyak memiliki kutukan-kutukan lah, kayak dengan stigma, dogma, harus gini, perempuan kudu ini, kudu ngono. Dan Kak Artika bisa mekar di tengah-tengah itu. Menurut Kak Artika, apa peran perempuan di alam semesta ini, dan apa arti menjadi perempuan di tengah semua luka-luka ini? Ya, perempuan itu kenapa sering jadi korban ya? Karena perempuan itu kan baper ya. Perempuan biasanya baperan. Sensitivitasnya itu mungkin lebih tinggi daripada para pria gitu ya. Dan bagaimana perempuan menjadi perempuan di sebagai bagian dari dunia atau hidup gitu, atau semesta. Ya, semesta ini kan memang menciptakan perempuan itu ya sebagai sebuah proses, sebuah bagian keseimbangan ya, yin and yang gitu. Jadi ya udah satu paket gitu. Kalau perempuan nggak ada ya dunia pun nggak akan seimbang gitu sih. Jadi ya perempuan memang bagian dari hidup atau bagian dari keseimbangan dari universe ini gitu sih. Ya penting banget pasti. Dan itu sih kalau misalnya kedudukan perempuan ya sama gitu. We are equal, yin and yang, 50% gitu. Terus kenapa kok sering menjadi korban? Sebetulnya kalau bicara korban ya men yang jadi korban juga banyak banget sekarang. Cuma memang mungkin kalau porsinya untuk wanita ini yaitu tadi bapernya tadi. Baper, terus wanita itu mungkin saya nggak tahu juga ya, mungkin lebih kayak senengnya tuh seneng yang penderitaan gitu. Coba sekarang kita lihat ya. Sinetron yang laris tuh apa sih? Yang ada lagunya Ku Menangis. Ya model sinetron seperti itu gitu. Terus orang ibu-ibu tuh senang banget gitu dengan yang cerita-cerita yang menyayat hati, yang korban yang tertindas, yang apa suaminya direbut pelakor. Kalau udah kayak gitu tuh ibu-ibu tuh maju menyerang semua gitu. Jadi senang banget dengan cerita-cerita yang banyak unsur penderitaannya gitu sih. Perempuan ini saya juga perempuan sih. Tapi kebetulan mungkin saya sisi maskulinnya agak lumayan dominan ya. Jadi saya kurang terlalu seneng tuh dengan yang kayak drama-drama Korea. Oh enggak, ibu-ibu jangan marah. Nanti saya dimarahin lagi, nanti yang penggemar-penggemar drama Korea di sini marah-marah. Enggak ya, bukan. Maksud saya sisi di situnya kurang kebetulan saya gitu loh. Nah, kan memang senang gitu ya, senang dengan yang hal-hal menderita ya. Akhirnya ketika berkubang dengan dunia seperti itu, ya kalau orang bilang sih kalau kamu mainnya dibecekkan ya kamu tentu juga akan becek gitu, badan kamu akan kotor. Ya akhirnya ya sudahlah, sudah komplit, udah baper, terus maksud saya udah sisi femininnya tinggi. Sisi feminin itu kan banyak tentang rasa ya, tentang perasaan. Sisi femininnya udah tinggi, and then mengakses yang unsur-unsur penderitanya tuh kental ya, sudah komplit lah gitu. Makanya akhirnya ya banyak wanita-wanita yang kalau istilah saya ya sudah gitu, yang banyak mengakses apa ya, drama-drama kehidupan yang dibawa gitu. Mas Andre menjawab nggak ya? Ya, menjawab sekali. Dan menurut Kak Artika gimana menjadi perempuan berdaya? Karena saya melihat salah satu energi yang dominan di Kak Artika ini perempuan berdaya. Nanti kita akan bahas tentang hal praktisnya di belakang, tapi
menurut Kak Artika apa sih? Gimana sih cara jadi perempuan berdaya? Perempuan berdaya sih saya rasa cukup kok dengan ini menaikkan kesadaran kita sendiri ya tadi. Karena itu udah berdaya gitu. Albert Einstein dia berkata bahwa satu masalah itu tidak akan bisa dipecahkan di tingkat kesadaran yang sama ketika masalah itu dibuat gitu kan. Jadi maksudnya wanita dengan banyak problema atau dengan masalah ya berdayanya itu gimana? Berdayanya tuh ya udah naikkan aja level kesadaran gitu. Ketika naik level kesadarannya kan dia bisa memecahkan masalahnya sendiri kan di situ. Ketika level kesadarannya itu nggak naik, ya udah dia akan terus muter-muter aja di situ gitu. Nggak selesai-selesai masalahnya, banyak banget dramanya gitu ya. Ya akan seperti itu. Nah kebetulan di sini Mbak Mari masih ada nggak ya? Mbak Mari bisa open mic nggak? Halo Mbak Mari. Halo. Iya, Nah jadi Andre. ini Mbak Mari ini, jadi saya bikin komunitas perempuan berdaya guna itu bareng Mbak Mari, Mas Andre. Ini Mbak Mariana Lo. Luar biasa. Ya, tadi kita cuma ngopi-ngopi terus kita mikir, Mbak, kan kita tuh pernah ya hidupnya tuh pernah mengalami tragedi dalam hidup gitu ya. Kan kita udah pernah ya ngerti gitu. Terus apa mau hidup apa mau gini-gini aja gitu maksudnya. Yuk apa kita bikin aja gitu komunitas yang tempat kita tuh bisa belajar sama-sama. Kita berbagilah, paling nggak dari pengalaman kita sendiri kita berbagi gitu. Untuk sama-sama tuh kita perempuan itu ya bangkit, kesadarannya naik, merasa berdaya, merasa berguna, dan kemudian bisa menyelesaikan masalahnya sendiri gitu. Paling nggak itu dulu gitu loh. Itu yang kita lakukan. Dan bukan berarti saya dan Mbak Mari itu sudah hebat, enggak juga, gitu. Enggak juga. Kami sebetulnya sama aja. Dan yang luar biasa adalah ketika kita menyimak atau melihat perempuan-perempuan lain disembuhkan, kita juga ikut gitu. Kita juga ikut sembuh loh. Aneh itu dari situ gitu. Ya itu sih perempuan berdaya, udah naikkan aja kesadarannya, that's it. Gitu sih Mas Andre. Mbak Mari mungkin mau nambahin Mbak Mari. Halo Mbak Mari. Iya Mbak. Mau nambahin nggak Mbak cerita yang kita bikin itu? Mungkin nambah dikit tentang apa ya, bahwa perempuan berdaya itu perempuan yang mengambil tanggung jawab atas hidupnya. Gitu. Nah selama ini kan kita ini terutama di timur barangkali ya, kita itu kan terjajah oleh kaum patriarkal gitu ya Mas ya, karena ya secara sosial masyarakat bahkan di agama sekalipun laki-laki yang lebih mengambil peran besar di sana dan kita dipaksa tanda kutip di posisi kedua. Nah di sini kalau untuk mengubah laki-laki ya itu satu hal yang mustahil gitu ya Mas ya. Nah jadi kita di sini yang kayak ini adalah hidup kita gitu loh. Kita sebagai wanita ini adalah hidup kita dan kita udah ditakdirkan jadi wanita ini. Nah, jadi kalau kita menyerah terhadap keadaan, ya tadi yang kayak Mas bilang bahwa wanita yang akhirnya yang selalu di posisi yang lebih banyak tertindas gitu. Karena ketidaktahuan sih salah satunya menurut saya. Ketidaktahuan, ketidakmengertian gitu. Nah, jadi menaikkan level kesadaran, mengambil tanggung jawab atas hidup pribadi, ya akhirnya ya mengubah ini semua gitu. Budaya yang sekarang kayaknya juga mesti kita ini ya digeser dengan kesadaran tadi. Gitu sih kira-kira. Keren. Terima kasih Kak Mariana sudah menambahkan. Saya nambahin dikit Mas Andre, jadi benar banget tadi Mbak Mariana bilang wanita dengan segala lukanya itu biasanya kita selalu menyalahkan orang lain. Tadi saya udah sempat mention bahwa yang salah kamu, yang harus berubah kamu yang harus dihukum. Semuanya selalu pihak eksternal gitu, pihak eksternal semuanya disalahkan. Kita tidak pernah merasa
diri sendiri ini harus berubah. Nah itu tadi yang Mbak Mari bilang, ya ambil tanggung jawab kepada diri kamu sendiri dengan berhenti menyalahkan pihak eksternal. Karena hidup kita itu kan bukan satu transaksi atau bukan satu kehidupan kita sendiri saat ini tuh bukanlah satu akibat dari pihak luar, orang lain, kondisi di luar, lingkungan, kan bukan itu sebetulnya. Hidup yang terjadi pada kita itu tanggung jawab kita pribadi karena kita mengakses, kalau bahasanya teman kami Bang Aswar itu, mengakses medan penarik yang lemah. Medan penarik yang lemah itu tadi apa? Ya merasa diri sebagai korban, merasa diri lemah, merasa diri wanita tuh kadang senang menderita gitu. Senang menderita karena dengan menderita itu dia banyak mengundang perhatian kan gitu. Makanya dia selalu mengumbar aku korban, aku ini korban, aku korban. Yeah. Itu selalu di blow up gitu sih. Nah, benar Mbak Mariana bilang mengambil tanggung jawab pada diri sendiri. Yeah. Keren. Para sahabat nanti yang ingin mengulang lagi tips-tips untuk menaikkan kesadaran sudah banyak dibahas tadi di talk show ini. Ada kita membuka hati, mengambil tanggung jawab, menjadi pengamat, kemudian wirid, itu adalah cara-cara kita untuk open, kita punya hati, dan kita bisa mentransformasi hati kita dengan kekuatan organik, otomatis dengan kita tune in pada satu batin terdalam kita, seperti diungkapkan Kak Artika di talk show kali ini. Kekuatan Tuhan, Nur Allah, Roh Kudus, itu akan otomatis muncul dan kita akan dipertemukan dengan guru-guru atau banyak hal yang akan mengevolusi. Gokil, keren banget Kak Artika dan Kak Mariana telah menambahkan. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk banyak perempuan di ini. Sekarang kita masuk ke yang materialistik atau dunia. Ya, kita mulai dari esensi, kita masuk ke hal yang material. Saya kan melihat Kak Artika ini sebenarnya pakai bahasa gampang tuh banyak gaul, networking, kemudian silaturahmi, ya banyak gaul begitu, membuat komunitas-komunitas. Menurut Kak Artika, gimana sih dari esensi kita yang begitu luas dan indah tadi terkomunikasi keluar menjadi banyak gaul, keluar gini kan, dan tersampaikan yang tadi kita ngomong yang dalam itu bisa tersampaikan keluar ke komunitas, ke masyarakat. Apa sih esensi banyak gaul atau silaturahmi itu Kak Artika? Gitu. Oke. Sebetulnya kalau bicara tentang banyak gaul, saya itu introvert sebetulnya. Introvertnya akut malah tadinya. Introvert akut gitu. Saya kalau ketemu keramaian itu kurang terlalu suka gitu. Tapi memang di satu sisi ada satu luapan, karena yang pertama tadi gimana ya, once ketika kita mengakses yang namanya cinta gitu ya, Tuhan adalah cinta, Tuhan adalah love, otomatis kita tuh selalu rindu gitu, kangen untuk bertemu dengan ciptaannya, bukan hanya manusia sih. Saya sama kucing-kucing saya juga ketemu kucing, saya pasti akan langsung, bukan kucing, anjing, kuda lah semua saya ajakin, halo sayang, kayak orang gila. Apalagi ketemu manusia gitu yang bisa ngomong ya. Jadi itu saya rasa juga salah satu evolusi. Yang tadinya melihat manusia itu kayak semacam mungkin ancaman ya, aduh, ini orang ada maksud apa, dan kemudian bisa berevolusi bahwa karena saya mengakses Tuhan adalah cinta, saya ada kerinduan gitu. Kerinduan untuk bertemu dengan orang-orang yang baru, gitu. Terus kerinduan untuk mengenal orang-orang lain, manusia, gitu. And then mendengar kisah mereka, mendengar perjuangan mereka, bahkan misalnya pun orangnya masih belum bahasa saya mungkin belum mentas gitu ya, atau mungkin dia masih bergulat dengan dramanya pun bagi saya tetap indah aja gitu. Tetap indah aja karena di situ saya melihat kayak ada satu pribadi yang sedang mencoba untuk mekar, mencoba untuk berjuang untuk keluar dari cangkangnya, and that's beautiful. Jadi dorongannya sebetulnya di situ gitu sih. Dan saya rasa kalau misalnya kayak
komunitas atau apa, itu sih nggak terencana juga ya. Komunitas-komunitas kemudian bertemu dengan banyak orang itu nggak terencana, tidak direncanakan seperti itu. Hanya pengen karena memang dorongannya pokoknya ketemu orang dan kita share, seneng kayak gini ya, kayak gini tuh share tentang apa yang kita alamin aja, ini saya merasakan kayak empowering diri sendiri juga gitu loh. Share cerita, mendengar orang juga, oh hidupmu kayak gitu ya. Mendengar kisah hidupnya Mbak Mari, itu saya belajar banyak dari Mbak Mariana Lo tuh. Oh ada ya hidup kayak gitu ya. Jadi kan mendengar ya kayak gitu, itu indah gitu loh Mas Andri. Itu aja sih. Iya. Wah keren banget ya. Wah sekarang kita semakin material lagi ya. Material itu artinya dari being, dari hakikat kita ke dalam dunia. Saya melihat Kak Artika kan banyak sekali channel YouTube ya. Jadi ada Artika Sada, Baiti, kemudian ada Mbok Jajan. Mbok Jajan, dan itu kan sebenarnya kemudian Kak Artika praktisi marketing ya. Kita percaya semua itu ibadah dan hadirat Tuhan itu ada di semua peristiwa. Nah sekarang menurut Kak Artika itu kan di media komunikasi yang modern sekarang itu kan YouTube apa segala itu kan marketing ya, seperti kayak marketing tapi dalam arti berbagi berkah, berbagi ibadah, berbagi berkat. Menurut Kak Artika apa sih esensi marketing yang barokah? Oke, ini udah mulai bicara tentang keilmuan saya nih, menarik nih. Jadi sebelum ini saya memang bekerja sebagai seorang sales marketing manager di sebuah perusahaan gitu ya. Nggak sengaja juga gitu terlempar di situ, nah karena sebagai seorang sales dan marketing otomatis saya harus memperlengkapi diri dengan keilmuan marketing. Saya mengambil kursus-kursus yang mulai dari YouTube, Instagram, Meetings, FB Ads, Google Ads, semuanya itu saya pelajarin gitu ya. Ya, terima kasih Pak Herman. Jadi saya belajar semuanya itu dan diaplikasikan, cuma waktu itu saya masih building brand untuk perusahaan orang. Saya belum menerapkan untuk diri sendiri, enggak ada waktu gitu, sibuk kerja. Dan ketika saya sudah tidak bekerja lagi, saya berkenalan dengan Mbak Mariana Lo yang adalah seorang YouTuber. Mbak Mariana Lo itu followernya udah sekitar 100, berapa Mbak Mari? 120.000 ya sekarang ya? Saya kenal Mbak Mari lebih, gitu. Mbak. Ya, kurang lebih sekitar segitu gitu. Terus saya mikir dong, ini orang, sorry Mbak Mari, ini orang kagak belajar, nggak ngambil kursus kayak model saya gitu. Saya kursusnya bayarnya mahal lagi, nggak ngambil kursus gitu, tapi dia bisa menjadi seorang YouTuber dengan follower yang banyak. Saya mulai mikir, kenapa nggak sekarang itu membangun aset digital pribadi ya. Aset digital pribadi itu sebetulnya banyak. Pengguna paling banyak sekarang ini Facebook number one ya. Number one masih Facebook, yang kedua itu baru YouTube. Dan di YouTube itu 5 miliar jam penggunanya sendiri tuh kemarin ada berapa ya? Saya sempat bikin itu kok. Untuk pengguna YouTube sendiri itu kurang lebih ada 2 miliar kalau nggak salah. 2 miliar penduduk dunia yang menggunakan YouTube, itu banyak banget. Number one tetap Facebook ya. Nomor 2 itu YouTube, lalu baru nomor 3 itu ada Instagram, Twitter, dan segala macam. Itu aset digital kita ya teman-teman ya. Nah silakan teman-teman misalnya mau pakai atau konsentrasi di mana. Kalau teman-teman punya bisnis boleh dipakai sebagai branding. Tapi kalau misalnya tidak berbisnis pun, kita pasti nggak akan lepas dari yang namanya branding kok. Sekalipun nggak jualan loh ya. Misalnya siapa, katakanlah saya misalnya. Branding saya apa sih? Oh saya suka bikin tulisan-tulisan yang, misalnya saya suka bikin tulisan-tulisan julid gitu ya. Itu juga branding loh teman-teman. Julid ya. Oh brandingnya julid. Atau saya suka posting-posting masakan-masakan. Brandingnya apa? Oh ini berarti orangnya pintar masak. Itu branding diri kita loh. Nah, sebetulnya yang kita sebarkan atau kita keluarkan ke orang, ke publik, itu kan brand kita atau diri kita gitu. Nah, itu terserah mau dimonetisasi boleh, enggak pun juga enggak apa-apa gitu ya. Kalau teman-teman yang memang punya bisnis, itu bisa dipakai untuk monetisasi gitu. Nah, itu bisa dimanfaatkan ya. Kenapa enggak yang aktivitas sehari-hari aja. Jadi YouTube saya itu kan aktivitas sehari-hari.
Saya makan di mana, saya videoin, terus kemudian kalau tarot itu memang saya seneng ya, saya kenal tarot itu dari Mbak Mariana Lo. Saya baru tarot itu baru Februari, langsung belajar itu, langsung nggak pakai les-les, nggak ada. Saya langsung ngomong sama Mbak Mari pas itu, Mbak Ika emangnya bisa Mbak Mari? Udah pede aja gitu. Bisa, padahal nggak ngerti. Saya udah punya kartu tarot. Dan ketika dicoba, Mbak Mari bilang, oh iya ini udah bisa. Cuman dari situ aja saya udah pede, lalu saya belajar, kebetulan saya adalah orang yang cepat belajar ilmunya memang dari Mbak Mari, dan berhasil monetisasi dalam waktu 1 bulan ya. 1 bulan itu udah bisa monetisasi. Nah, cuman kuncinya di sini teman-teman, apapun yang teman-teman pergunakan sebagai branding, mau Instagram, mau YouTube, mau Twitter, Facebook, kuncinya cuma satu, konsisten. Itu sih kalau misalnya mau dipakai untuk branding, mau untuk monetisasi gitu ya, kuncinya cuma satu, konsisten. Udah, that's all sih, kurang lebih begitu Mas Andre. Ya. Berarti yang branding yang Kak Artika, Mbok Jajan, tarot itu simply adalah yang Kak Artika suka gitu ya? Iya. Menurut Kak Artika gimana menjembatani apa yang kita suka dan mekar di hati dengan apa maunya audiens? Itu pasti gini. Saya ambil satu analogi seorang pelukis ya. Pelukis itu biasanya bagaimana sih dia proses berkaryanya? Kalau misalnya teman-teman punya teman pelukis ya, kebetulan saya pernah punya gitu teman pelukis. Dia nggak mau loh, misalnya disuruh, kamu tak bayar segini, bikin lukisan ini. Nggak mau loh. Dia itu nggak mau. Dia itu pokoknya melukis apa yang aku rasakan, kayak sebuah tarian. Kayak sebuah tarian semesta, tarian dengan Tuhan yang lahir dari dalam jiwanya. Dan dia melukis aja, itu jadi masterpiece-nya dia, gitu. Ya terserah mau dihargain berapa, gitu sih. Itu yang ini. Tapi dia nggak mau biasanya. Kalau misalnya di sini, aku bikinin dong lukisan ini. Aduh, biasanya orang-orang pelukis sejati itu dia nggak akan mau gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita mah berkarya aja. Orang itu mau suka, mau nggak suka, ya nggak gue pikirin gitu. Mau dihargai, nggak dihargai, nggak pikirin. Ini karya kok gitu. Ini sebagai satu ekspresi saya kok. Saya udah happy dengan cara begini gitu. Jadi udah nggak mikirin lagi. Kalau misalnya pun nanti ternyata dihargain sama orang, mungkin kayak misalnya bisa bonusnya bisa menghasilkan uang yang banyak dari situ, ya itu dapat bonus gitu loh. Sekarang siapa sih kayak Van Gogh ya? Van Gogh kalau nggak salah ya. Van Gogh itu kan karyanya terkenal setelah dia mati, bukan ya? Kalau nggak salah, tolong correct me if I'm wrong ya teman-teman ya. Kan jadi dia setelah mati baru dia terkenal gitu loh. Ya itu nih saya rasa sih berkarya aja. Kita tuh nggak pernah tahu kok siapa atau kapan orang itu tersentuh dengan karya kita. Indah sekali, berarti kembali ke topik kita bahwa luka berubah menjadi senyum. Karya ini meskipun kita nanti bisa pakai jurus-jurus seperti iklan, clickbait, tidak clickbait, kemudian apapun jurusnya, tapi yang menjadi titik sentral adalah mekarnya hati kita itu. Jadi dari dalam tuh apa yang membuat kita sudah mekar dulu. Dan itu juga bisa menjadi sarana untuk transformasi luka-luka kita. Salah satunya dengan karya itu. Luar biasa ya. Mungkin pertanyaan terakhir yang secara formal ya. Habis ini boleh buka tanya jawab dan lain-lain. Apa visi dan niat Kak Artika ke depan? Tekad di dalam hati Kak Artika untuk ke depannya. Kalau visi pasti punya ya gitu. Saya visinya pasti berbicara tentang kebermanfaatan buat semesta. Pasti ke arah sana. Ya saya sudah punya lah. Salah satunya adalah komunitas wanita. Kemudian saya juga senang dengan binatang. Saya pengen di situ. Saya juga concern dengan mungkin saya akan dukung gitu kegiatan-kegiatan tentang bumi, tentang lingkungan. Itu visi yang utama pasti itu gitu. Bagaimana kita bisa ikut andil sih dalam apa ya, kalau bahasa saya ada yang pernah bilang apa sih itu, glory in excelsis Deo. Glory in excelsis Deo. Itu artinya menyatakan kemuliaan atau kebesaran Tuhan melalui diri kita.
kan kita ini wakil Tuhan yang ada di bumi ini untuk ya udah menyatakan kebesaran Tuhan. Kita yang bisanya apa? Masing-masing orang pasti punya gitu. Kebetulan saya senangnya dengan wanita, dengan binatang, ya saya lakukan itu. Itu visi dan misi, sekaligus misi. Iya, iya. Keren. Mungkin Kak Artika sebelum kita buka tanya jawab, ada satu patah, dua patah kata, kita bisa menyimpulkan dari talk show tadi, apa yang menurut Kak Artika paling sampaikan ke audiens sekarang ini? Apa ya? Mungkin kalau bahasa sederhananya cuma ini sih. Ya, hidup itu indah kok kita berselancar itu bersama Tuhan. Kalau udah bersama Tuhan kan nggak ada lagi ketakutan gitu. Semuanya nggak ada masalah kok. Kamu mau diapain orang, mau menghadapi apapun ya, mau takut gimana? Tuhan ada bersama dengan kamu. And then menjalani semua. Mungkin saya mau kasih gini nih, kata-kata magis buat kamu yang saat ini sedang menonton gitu. Sedang menonton video ini, sedang mengikuti Zoom ini. Sekarang Tuhan, kamu sudah bersama-sama bersama Tuhan menjalani hidup ini, bergandengan tangan, mengarungi semesta yang luas ini. Silahkan bergembira, merayakan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan itu sudah bersama dengan kamu sekarang ini. Silahkan lakukan apa aja gitu yang terlahir dari diri kamu, dari jiwa kamu. Lakukan aja, kamu sudah bersama dengan Tuhan sekarang. Nikmati hidup itu, terus kemudian enjoy everything ya, mau sesulit apapun gitu. Kan ada Tuhan, sudah cukup. Ya, luar biasa. Indah sekali uraian dari Kak Artika. Kita telah berselancar dari sesuatu yang esensial, sampai dengan luka, sampai dengan wanita, dan sampai dengan bagaimana mengkomunikasikan sinar kita keluar. Sebelum kita buka tanya jawab, mari kita dedikasikan seluruh obrolan ini menjadi berkah buat semua makhluk. Biarlah suara dari talk show ini, energinya memekar, memberkahi semua makhluk. Oke. Nah sekarang nih teman-teman, bagi yang mau tanya, mau open mic, tidak open mic, apa, bebas ya. Saya sudah dari saya secara formal, ada yang mau tanya kepada Kak Artika, ini kesempatan yang baik untuk kita berbagi cerita juga boleh. Mungkin ada yang mau. Atau di chat juga boleh. Ada Mbak Anissa. Halo Mbak Anis. Ada Ko Effendi Wang juga. Halo, selamat malam Mas Effendi. Wah, luar biasa. Mari, ada yang mau bertanya, mau mengungkapkan cerita juga boleh, mau ya sharing-sharing. Nggak ada yang nanya gitu, kenapa saya belum menikah gitu. Biasanya gitu. Randy, tapi sharing-sharingnya saya senang banget sih. Apa? Baik, saya nanya. Oh, Bu Afiati ya. Ini teman dari Kagama, dari komunitas buku Jemawar dan Hawkins Book Lover. Yes, betul sekali. Kenapa belum nikah? Cariin dong, Bu. Tak cariin yang Kagama loh nanti. Iya, cariin ya, Bu. Pesan satu, yang spesial pakai telur. Enggak, Mbak. Udah gitu doang. Aku sangat terinspirasi. Kalau aku Mbak Ike tuh senengnya apa ya, masih muda tapi dia bisa menceritakan sesuatu itu dengan bahasa yang pas, yang bisa menjelaskan manusia sesungguhnya. Itu penilaian saya terhadap Mbak Ike yang saya jadikan inspirasi dari Mbak Ike yang selalu saya baca tulisannya. Begitu saja Mbak Ike. Berkah. Terima kasih. Terima kasih Bu Fia. Ini doktor loh ini. Atau udah profesor ya Bu? Belum.
Oh belum ya, Bu Dokter. Doain ya Mbak Ike aku ya. Hati-hati. Iya, doa terbaik untuk Bu Aviati. Thank you Bu, makasih. Keren. Terima kasih. Mantap. Yang lain boleh? Yeah. Luar biasa ya kita obrolan kali ini. Mantap pokoknya. Saya sendiri sangat senang dan terinspirasi nih. Obrolan-obrolan seperti ini. Kak, saya mau bertanya. Silakan. Okay. Silakan. Bagaimana terkadang omongan orang membuat sakit hati dan menyakiti kita di dalam hati. Bagaimana cara agar luka hati hilang tidak menjadi dendam di dalam hati? Oh, ya. Okay. Supaya tidak menjadi dendam ya. Semua orang itu berhak damai ya Bu ya. Saya manggilnya Bu atau nanti marah, kadang-kadang ada orang marah dipanggil Bu gitu. Semua orang itu berhak damai ya Bu. Gini, mungkin itu tadi ya balik ya, mungkin kan kita merasa kayak disakitin atau luka gitu. Nah, orang yang melukai kita itu sebetulnya lebih sakit lagi Bu. Dia lebih sakit lagi, itu sebetulnya itu lagi sakit Bu gitu. Nah, masa kita ngelihat orang, ketika saya pakai framing seperti itu tuh manjur gitu loh. Dia itu pasti lagi sakit banget hidupnya. Dan karena dia lagi sakit banget, saya kena imbasnya. Tapi ada satu yang buat saya itu, ini manjur banget, ini saya pakai ya, untuk keluar dari posisi korban, atau saya pakai keluar dari posisi korban. Saya pakai ini, oneness itu artinya saya adalah dia itu juga sebetulnya saya, ada bagian dia di dalam diri saya, ada bagian saya di dalam diri dia. Ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita menghukum orang, sebetulnya itu kita sedang menghukum diri sendiri. Atau ketika orang itu sedang menghancurkan hidup kita, Bu, sebetulnya dia itu sedang menghancurkan diri sendiri. Dan ketika saya pakai framing itu tuh saya tenang aja tuh. Nggak merasa ini tuh nggak langsung berubah menjadi nggak lantas tidak berubah menjadi dendam gitu lah. Wong yang nyakitin kita itu dia sedang menyakiti dirinya sendiri kok, sebetulnya sedang menghancurkan hidupnya sendiri gitu. Ya udah toh. Kita hanya jadi kayak objek aja. Nah, urusan kita sekarang adalah itu tadi, kita memulihkan nih luka yang di dalam itu apa kan. Kalau misalnya orang jatuh dikasih obat merah, nah obat merahnya apa? Obat merahnya kalau saya pakai itu tadi, semua orang tuh berhak damai. Dia kan lagi sakit gitu. Ya saya cukup kasihan aja sama dia. Kasihan lah lagi sakit gitu. Ya saya sendiri, saya pakai teknik mungkin kalau itu bisa cari pakai EFT kek, pakai Ho'oponopono, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Ya pakai cara-cara itu saya juga pakai sih, dipakai aja gitu Bu. Mantap. Luar biasa. Semoga membantu dan memberkahi. Ada lagi pertanyaan ini di chat? Oh, ini di direct ke saya ya. Sebetulnya kenapa seseorang menjadi introvert bahkan antisosial padahal sebelumnya easy going person, mudah mingle, lalu solusinya apa ketika antisosial ini menimbulkan beberapa efek kurang baik? Pasti ada satu kejadian kan, ada satu peristiwa yang membuat dia menjadi trauma kan, pasti ada. Nah itu sebetulnya digali dulu sih. Ini dari Mbak Lestari Rini ya, itu digali dulu ya. Itu nggak bisa misalnya mau dijawab secara general, nggak tahu masalahnya.
digali dulu seperti kayak diagnosa dokter, penyakitnya apa, lalu obatnya apa. Pasti ada satu kejadian yang akhirnya membuat kondisi jiwanya itu menjadi tidak berdaya, yang membuat jiwanya atau membuat pandangan dia tentang hidup itu ya mengakibatkan dia bereaksi seperti itu. Nah, pandangan hidupnya itu apa? Itu mesti dicari, Bu. Gitu. Kalau ada, orangnya ada, saya menganjurkan, saya kasih nomor WhatsApp saya ya, sebentar. WhatsApp saya ya, Bu Lestari Rini, sebentar nih saya tulis dulu. Silakan nanti join di Sebut Saja Mawar. Kita bahas yang begituan kok. Nah, silakan. Ini silakan WhatsApp saya dicatat, nanti catat orangnya, Bu, yang sedang mengalami itu tadi, diajak gabung ke komunitas Sebut Saja Mawar. Kita belajar sama-sama. Baik ya, Mbak Rini, Mbak Lestari Rini. Mantap. Ada pertanyaan juga di chat ya. Bagaimana tips dan triknya jika yang menyakiti adalah orang yang rumahnya di depan kita yang tiap hari ketemu? Ya, nikmatin aja. Ya, nikmatin aja ya. Sekali lagi balik lagi ke kita cukup dengan memframing bahwa orang itu lagi sakit gitu dong. Lagi sakit. Ya, ketika kita memandang bahwa ini orang lagi sakit, kita ini yang sehat itu kan pasti posisinya kan lebih tinggi ya, bisa dibilang kesadarannya lebih tinggi lah. Orang sehat itu kesadarannya lebih tinggi daripada orang sakit. Orang yang sehat kesadarannya lebih tinggi, ya kita memaklumi aja gitu, memaklumi orang ini lagi sakit. Kalau bahasanya teman saya tuh dia suka bilang ini, orang gila mah bebas. Orang gila mah bebas, atau gini, orang sakit mah bebas, orang dia lagi sakit tuh nggak apa-apa, kita memaklumi aja gitu sih. Ya jengkel memang, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, memang lagi sakit kok, kita mengerti aja lah gitu. Mantap. Diterima aja gitu. Untuk para sahabat yang memang emosinya tidak bisa sudah tidak bisa diteguhkan dengan satu prinsip, itu kesempatan untuk kita langsung melihat emosinya itu sendiri, merasakan sedih, takut, jengkelnya itu, kemudian menerapkan tips-tips yang Mbak Ike tadi katakan di talk show kali ini, wirid, kemudian memohon inspirasi Tuhan, membuka hati. Kalau dipraktekkan seperti rasa sebel atau marahnya itu, oh ada marah, ada sebel, Tuhan, kupersembahkan ini untuk Engkau murnikan bersama-sama. Jadi berdoa bukan untuk mengusir jengkel, tapi berdoa bersama-sama dengan jengkel. Jadi bukan berdoa untuk mengusir jengkel, tapi berdoa untuk bersama-sama dengan jengkel. Dan insya Allah itu dilakukan terus dengan berbagai cara, kita buka hati akan menjadi berkah. Semoga membantu buat para sahabat semua. Kemudian ada chat ya dari Mbak Sandra ya. KBRI Siraj. Saking takjubnya saya tidak bisa tanya. Terima kasih untuk Mas Andreas dan Mbak Ike. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan. Kemudian ada Kak Anis. Ini alumni saya senang sangat menikmati rasanya kangen sama Mas Andreas dan Mbak Ike. Ini sahabat saya nih ya. Halo Mbak Anis, I love you. Luar biasa. Buat Mbak Sandra saya langsung jawab aja ya. Saya tinggal di panti asuhan tapi pengen berubah, katanya harus bertemu orang dengan vibrasi yang sama. Tapi gimana kalau belum ada uang? Orang tuh selalu menjadikan uang tuh sebagai alasan ya. Jadi alasan nggak ada uang gitu. Ya saya juga sering gitu dalam kondisi yang kadang-kadang terjebak di situ gitu. Uang itu kan kalau kita mengarahkan mata kepada mengarahkan perhatian mata kepada uang yang which is kalau uangnya ada sih nggak masalah ya. Kalau uangnya nggak ada, kalau uangnya nggak ada, lah ya gimana gitu. Udah uangnya nggak ada, and then kita fokusnya ke uang. Gini Mbak Sandra, luaskan perhatian kita kepada hal yang lebih besar dari hanya sekedar uang. Tuhan itu nggak kenal uang loh. Gitu.
Bisa nggak sih kita ketemu dengan orang yang sevibrasi tanpa pakai uang? Bisa banget gitu loh. Nggak perlu kok gitu. Nggak ada uang pun tuh bisa gitu. Jadi fokusnya jangan jadi uang, nanti jangan ke uang, terbatas nanti. Kita lebarkan, kita luaskan bahwa aku pengen ya Tuhan, ketemu dengan orang-orang di mana tuh aku bisa belajar. Kayak sekarang aja tuh kan sebetulnya kita sedang belajar kan. Mudah-mudahan dengan menonton ini Mbak Sandra bisa dapat manfaat, mudah-mudahan ya. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu. Nah kan sebetulnya seperti itu gitu. Jadi luaskan. Oh aku pengen gitu ketemu dengan orang-orang yang di mana aku bisa belajar. Luaskan di situ. Caranya gimana? Enggak, tidak selalu caranya dengan uang gitu. Tidak selalu dengan uang. Diluaskan aja. Nanti ketemu kok orang yang mencari menemukan. Luar biasa. Gitu. Kak Sandra dengan menonton ini juga sudah tune in kepada satu medan frekuensi yang berbeda ya. Kalau mengutip kata kakak. Ada pertanyaan lagi dari Mbak Lestari ini. Ini ke direct message saya ya. Kalau pasangan mengkhianati, Pak maklumannya mesti seperti apa ya? Terutama bagi sebagian orang pengkhianatan dapat berujung trauma berkepanjangan. Jika dikaitkan dengan jika seseorang melukai, artinya orang tersebut sedang sakit. Mohon pencerahan dan koreksinya. Oke, Mbak Lestari ini ketika pasangan mengkhianati ya, pemaklumannya seperti apa? Ya yang pertama gini aja. Ini pernah terjadi pada saya. Memang saya belum menikah, tapi maksudnya saya pernah mengalami kegagalan dalam percintaan ya. Yang pertama saya bersyukur, saya sempat merasakan cinta, gitu. Cinta kan indah. Udah saya bersyukur, sekalipun mungkin tidak memiliki, karena kan putus ya, berarti kan nggak memiliki ya. Di PHP gitu, nggak memiliki, ya nggak apa-apa. It's unconditional love gitu. Cinta cukup untuk cinta. Saya mencintai dia dan saya menerima dia apa adanya. Ketika dia memutuskan untuk pergi, ya sudah saya biarkan aja dia pergi. Mengkhianati misalnya dia pilih, kebetulan saya sih nggak dihianati ya, tapi ya terserah dia milih orang lain, biarkan dia dengan jiwanya sendiri, itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah saya mencintai dan saya menikmati keindahan cinta. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada dia gitu. Terima kasih udah mengajarkan tentang cinta. Terima kasih sudah mengajarkan kepadaku tentang kehidupan. Setiap orang yang datang dalam kehidupan kita itu, Mbak Rini, itu adalah guru. Adalah guru kehidupan. Kita belajar apa dari situ gitu ya. Kalau udah mengalami kegagalan, supaya tidak menjadi trauma, ambil hikmahnya, ambil pelajarannya gitu ya. Itu caranya. Ketika kita berhasil mengambil hikmah, mengambil pelajarannya, nggak trauma kok. Trauma itu kan karena kita masih melekat. Kita masih memegang teguh harapan kita sendiri. Harusnya kan begini, nggak bisa begitu. Itu yang melukai kita sebetulnya. Ketika kita letting go, nggak jadi trauma lagi. Itu sih Mbak Rini ya. Mantap. Semoga menjawab dan memberkahi. Terima kasih. Luar biasa. Ada lagi yang mau bertanya? Apa ini? Waduh. Kalau suami saya minta ini ikut sebut saja Mawar deh. Ikut komunitas sebut saja Mawar nih, kayaknya cocok masuk di komunitas Mawar. Ya, Mbak Imas Fatimah tadi nomor saya dicatat ya, nanti japri aja, nanti gabung di komunitas sebut saja Mawar ya. Saya nggak bisa jawab kalau ini suami yang selalu minta uang sama istri, kita belum pernah menikah gitu. Mantap. Luar biasa. Penderitaan dunia. Terima kasih buat teman-teman semua yang telah mengekspresikan cerita-ceritanya dan pertanyaan-pertanyaan. Ini saya mau jawab cari suami baru gitu kok, nggak gimana ya. Cari suami baru gitu Bu. Ya, ini aja, aja. Catat nomor saya Bu, nanti saya di WhatsApp ya. Nanti bergabung ke komunitas saya. Ini ada lagi Mbak Rini, nanti ini aja ya. Kayaknya gabung sebut saja Mawar lagi juga ya. Hanya melulu konflik keluarga berkepanjangan sulit dimediasi, mesti bagaimana ya? Ini gimana Mas Andreas, mau diakhirin apa gimana? Ada satu pertanyaan dari Mbak Rini. Apa tuh? Konflik keluarga.
Konflik keluarga berkepanjangan sulit dimediasi, mesti bagaimana? Konflik keluarga berkepanjangan sulit dimediasi. Ya sambil menunggu nanti kakak Rini bergabung ke Sebut Saja Mawar. Yang penting kita do the best ya. Memang penderitaan dunia itu ada terus. Bagi yang telah berevolusi cukup jauh, akan mengenal bahwa yang di luar itu tuh yang lebih penting adalah di dalam ini. Jadi emosi kita, kemudian gejolak batin kita, dan lain sebagainya, itulah yang penting untuk ditransformasi dulu. Ketika nanti yang di dalam sudah ditransformasi dengan cara-cara yang tadi diungkapkan oleh Kak Ike, maka akan ada hikmah-hikmah, nanti tiba-tiba akan ketemu solusi-solusi, akan ketemu jalan-jalan yang tidak diduga yang akan muncul dengan sendirinya. Dan ya bergabung dengan komunitas-komunitas yang membahas hal tersebut seperti Sebut Saja Mawar itu akan sangat membantu. Mantap. Hebat. Terima kasih. Sudah ada pertanyaan lagi atau kalau tidak ada saya akan akhiri dengan satu doa dan kita akan jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Kita hitung sampai 5 sampai 1 ya. Kalau nggak ada kita akhiri. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, saya pribadi mengucapkan terima kasih buat Kak Ike sudah berkenan. Terima kasih Mas Andre, terima kasih Mbak Winnie, terima kasih teman-teman tercinta semuanya. Mantap. Saya sendiri sangat terinspirasi dan mekar hatinya. Semoga ke depan bisa apapun yang muncul menjadi berkah, dan kalau ada kolaborasi-kolaborasi lain yang baik untuk bisa dilakukan, semoga sampai jumpa di kesempatan berikutnya lagi. Atau kalau di Semarang ya, saya juga hometown-nya di Semarang, cuma sudah lama nggak pulang. Mantap deh. Oke, terima kasih para sahabat semua. Kita haturkan, kita dedikasikan seluruh obrolan kita kali ini. Semoga bisa menjadi berkah buat semua makhluk. Biarlah yang sedang mengalami masalah-masalah menemukan guru cahaya-cahaya untuk menuntun hidupnya. Thank you semuanya. Kita sudahi ya. Thank you Kak Mariana, Kak Anton. Mariana, thank you. Terima kasih Mas Anton, Mbak Mari. Thank you. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan Terima kasih berikutnya. semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih. Buat yang mau nonton replaynya bisa di YouTube Andreas Pasolimpia. Terima kasih.